gampangnya imunisasi adalah akibat atau hasil dari vaksinasi. Jadi prosesnya vaksinasi, hasilnya imunisasi. Seperti itu, Mas. Mungkin simpelnya ya. Oke. Nah, apakah kemudian ketika kita ngomongin imunisasi yang merupakan dampak dari vaksinasi ini selalu bergejala atau gimana ini, Dok? Iya, memang tidak semuanya bergejala ya, alias memiliki kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi mungkin orang sering bilang efek samping, tapi sebenarnya kurang tepat ya teman-teman semuanya. Ini adalah kejadian ikutan pasca imunisasi atau bahasa Inggrisnya itu adverse events following immunization atau AEV ya. Jadi bukan efek samping, sekali lagi, kalau efek samping itu side effects namanya, itu berbeda. Ini adalah kejadian yang terjadi setelah seseorang divaksinasi. Artinya apa? Artinya bisa jadi kejadian itu berhubungan atau tidak berhubungan, alias kebetulan aja gitu. Misalnya si A habis divaksinasi, kemudian dia setelah itu gatal-gatal, bisa aja kebetulan dia ada infeksi kutu atau infeksi yang lain ya di kulitnya. Nah, itulah yang disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi bisa berkaitan, bisa juga tidak berkaitan. Nah, untuk tahu apakah benar berkaitan, itu diperlukan investigasi atau penyelidikan, Mas, biasanya. Nah, itulah kenapa kalau ada kejadian kita tidak serta-merta nyalain vaksinnya, karena belum tentu teman-teman. Ya, banyak di lapangan ternyata tidak berkaitan sama sekali, kebetulan aja. Jadi untuk kita ya sudah menjalani vaksinasi, biasanya kan diminta tunggu 30 menit, itu sebenarnya karena memang untuk menilai ya Mas ya, apakah ada reaksi alergi yang berat teman-teman, yang biasanya bisa terjadi cepat ya, atau yang kita sebut dengan reaksi hipersensitivitas tipe 1. Jadi biasanya setelah kita dimasukkan suatu benda asing gitu ya, seperti vaksin ini, tubuh kita akan bereaksi dan kadang-kadang ya, tapi sangat jarang itu reaksinya berlebihan, sehingga menyebabkan kita sesak nafas, ya, menyebabkan kita menjadi demam, dan kadang-kadang juga menyebabkan terjadinya gangguan kulit yang sangat berat ya, yang menyebabkan pengelupasan dari kulit-kulit kita di seluruh tubuh kita sehingga kita bisa mengalami dehidrasi. Nah, itulah yang diawasi biasanya. Tapi apakah cukup 30 menit? Sebenarnya tidak. Ya, dari CDC sendiri yang ada di Amerika saat ini 15 menit saja. Dari mereka 15 menit, tapi tetap yang divaksinasi harus melapor apabila ada kejadian setelah pulang. Jadi setelah sampai di rumah, teman-teman mungkin udah cuci kaki ya, udah tidur di rumah, kemudian ada gejala, tetap harus lapor teman-teman. Sampai kapan? Sampai 28 hari setelah vaksinasi. Jadi masih mungkin terjadi di luar 30 menit itu teman-teman. Oke Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Dok, aku bacakan ya Dok ya. Ini dari @ria_selena. Dok, saya penyintas COVID-19 dan sudah mendapatkan vaksin, tapi saya tidak merasakan gejala apa-apa setelah vaksin. Apakah itu normal? Sebenarnya tidak ya teman-teman sekalian. Jadi tidak harus ada perasaan apapun gitu ya. Tidak harus ada sesuatu yang berubah gitu ya dari yang kita rasakan saat kita divaksin atau setelahnya. Jadi tidak semua orang mengalami reaksi-reaksi yang kita sebut dengan KIPI tadi. Dan KIPI ini tidak menjadi penjamin bahwa vaksinasi tersebut bekerja, teman-teman semuanya. Jadi yang menjadi penjaminnya adalah reaksi tubuh kita ya, yang akan dinilai nanti. Ada dua ya Mas ya. Yang pertama reaksi antibodinya, yang disebut dengan antibody mediated ya, immunity atau AMI ya, itu yang pertama, itu akan ditandai dengan kenaikan memang antibody ya. Setelah kita dilakukan vaksinasi, biasanya akan diukur sekitar 2 minggu sampai sebulan setelahnya kalau kita cek antibodinya, khususnya IgG dan IgA ya, itu akan naik teman-teman. Bukan IgM ya, ada satu lagi IgM, tapi biasanya dinilai adalah IgG. Nah, selanjutnya ada lagi yang kedua, ini yang teman-teman mungkin banyak nggak tahu. Jadi yang mengukur antibodi, kemudian antibodi ternyata sedikit, itu tidak usah berkecil hati, nggak usah sedih ya, karena itu tidak menjadi satu-satunya penjamin. Ada lagi penjamin keduanya, yaitu yang kita sebut dengan CMI atau Cell Mediated Immunity, yang mana itu dicirikan dengan meningkatnya aktivitas sel T ya teman-teman ya. Jadi ada sel yang berperan ya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit yang disebut dengan sel T. Ini juga harus dinilai apakah selnya ini bertambah signifikan nggak setelah kita dilakukan vaksinasi. Nah, sejauh ini memang kita masih menilai ya, sejauh ini kita masih mengumpulkan data karena vaksin ini kan baru ya teman-teman. Ibaratnya kita membuat suatu produk gitu ya yang baru saja dibuat, orang lain belum pernah buat, tentu kita belum tahu apakah produk ini bisa bertahan lama gitu ya, bisa dipakai sampai berapa tahun, belum ada yang tahu, kan baru banget dibikin gitu.
Nah, jadi kita perlu mengumpulkan data nih teman-teman nih. Nah, nanti buat teman-teman yang udah vaksin, biasanya nanti ada ya studi-studi di sekitar kita, mungkin ada universitas atau ada dokter ya di sekitar Anda yang ingin mengumpulkan data itu, mungkin bisa ya teman-teman bantu untuk kemajuan umat manusia ya, supaya kita bisa melayani teman-teman dengan cara memberikan data. Nah, biasanya kita akan diambil sampel ya teman-teman, darahnya dinilai setelah sebulan, 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, dan nanti diukur tuh teman-teman. Apakah antibodinya menurun gitu ya, atau tadi selnya tadi menurun, akan dilihat seberapa jauh dan seberapa lama vaksin ini bisa bekerja melindungi kita. Biasanya puncak-puncaknya sekitar sebulan teman-teman pasca vaksinasi, baru kita bisa kebal. Tapi itu pun tidak 100% ya teman-teman, jadi kalau udah puncaknya, itu nggak ada yang 100%, jadi tetap ada celah, ya celah 1-2% atau lebih ya untuk virusnya bisa masuk. Jadi yang perlu kita tekankan adalah virus ini adalah sesuatu yang sangat disiplin teman-teman. Yang bisa mengalahkannya adalah individu yang lebih disiplin lagi, yaitu kita semua. Ya, kita harus lebih pandai lagi, lebih disiplin dibandingkan virusnya. Kalau kitanya kalah tadi ya, misalnya kita habis vaksin langsung hura-hura gitu ya, langsung nggak prokes, tentu vaksinnya senang gitu. Dia lihat, waduh ini orang ada celah nih, gue masuk deh. Nah langsung dia kalahin mas, langsung diinfeksi, bisa Oke, terima kasih Dr. Jeffrey Alois Gunawan, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Siloam Hospital Kebonjeruk. Dr. Jeff, terima kasih sudah berbagi bersama kita. Semoga kita semuanya tetap sehat dan pandemi ini segera usai gitu ya dok ya.